pimpinan LP2KP DPW Jateng bersama tim mendatangi rumah Pak Mahadi dan Ibu Saadah yang merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Jamil Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, di mana sekarang ini ahli waris merasa tanah warisannya diambil oleh sebuah perusahaan asing, di mana perusahaan tersebut telah sewenang-wenang mengambil tanah waris keluarga Abdul Jamil dengan tanpa hak. Ahli waris meminta kepada kami untuk mengadukan masalahnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Mahfud MD, agar kami sebagai rakyat kecil bisa dibantu permasalahannya dalam mendapatkan keadilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Ini saya dari LP2KP Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah. Sekarang ini saya lagi di rumah keluarga ahli waris Bapak Abdul Jamil. Ini di kota Cirebon. Nah, ini teman-teman, saya dan tim dari LP2KP akan membantu proses hukumnya. Seperti apa? Ini kan kita punya bukti berkaitan dengan kepemilikan objek dari Bapak Abdul Jamil ya. Nah, seperti itu. Tapi sekarang dari para ahli waris ini sama sekali belum menikmati atas haknya. Kan gitu. Ini karena ada terjadi sengketa dengan PLTU ya, Pak. PLTU Mbak Putri. Mbak Putri sudah diberi haknya belum? Belum ya sampai sekarang ya. Pak Mahdi sama. Nah, pernah terbayar. Jadi luasnya berapa kira-kira Pak Mahdi? Kurang lebih 7 sama 7 hektar semuanya. Kurang lebih 7 hektar teman-teman. Itu ya Mbak Putri. Sama sekali dari pihak PLTU itu belum memberikan haknya atas pembayaran tanah yang digunakan oleh PLTU seperti itu. Saya minta untuk pemerintahan khususnya Bapak Jokowi atau dinas terkait bisa membantu Pak Mahdi, Mbak Saadah, Mbak Putri supaya haknya itu dipenuhi. Jangan memakai tanahnya aja untuk usaha PLTU. Yang PLTU itu kalau nggak salah perusahaan asing, Mbak? Ya, Jepang. Perusahaan Jepang dan Korea, apa gimana? Korea. Jepang dan Korea itu menggunakan tanah milik dari keluarga ahli waris Bapak Abdul Jamil. Nah, tapi sampai sekarang beliau belum menerima haknya, malah dibuat sengketa oleh oknum-oknum yang menggunakan kesempatan itu. Untuk Pak Jokowi khususnya Pak, Bapak ini rakyat jenengan, rakyatnya Indonesia yang hidup sesulit ini, masih dalam tahap kesulitan yang luar biasa. Dia sudah upaya hukum, tapi karena orang kecil tidak semudah apa yang dibayangkan kan gitu. Sampai sekarang bahkan beliau belum menikmati apapun. Nah, sampai beliau belum mengadu ke kami. Jauh-jauh kita dari Jawa Tengah, beliau mengadu ke Jawa Tengah karena di sini mungkin belum ada pembelaan yang maksimal. Jadi untuk Bapak Jokowi, Pak Mahfud MD terkait dengan masalah ini untuk bisa mempertimbangkan. Kalau ini tidak selesai, kita juga akan langsung sowan ke Bapak Jokowi, ke Pak Mahfud supaya ini digelar masalahnya. Masalahnya digelar supaya haknya ini terpenuhi. Kasihan. Ini warga Indonesia, warga pribumi yang punya tanah malah nggak dapat apa-apa. Mereka perusahaan yang berdiri di tanah mereka dengan bergelimang mewah uang, harta yang mewah, tapi sama sekali tidak memikirkan yang punya tanah itu sendiri. Mereka berupaya nyatanya selalu dijegal seperti itu. Jadi mohon untuk bisa dibantu bapak-bapak kami yang di atas, wakil-wakil kami di pemerintahan. Mudah-mudahan atas keluh kesah dari Bapak Mahdi, Ibu Saadah dan keluarga yang lain besok dikumpulkan semua itu untuk bisa dibantu. Begitu ya, begitu ya Bu ya. Nanti biar
Ibu sedikit menjelaskan, sama Pak Mahadi sedikit menjelaskan terkait peristiwanya seperti apa, kok bisa menimpa keluarga Bapak, keturunan Bapak Abdul Jamil seperti itu. Terima kasih. Pak Mahadi, dalam konteks ini Pak Mahadi keinginannya seperti apa Pak atas tanah waris dari Bapak Mahdi, Bapak Abdul Jamil? Permintaan saya segera dibayarkan supaya sebagai ahli waris menerima haknya. Dan ini asli hak orang tua kami. Pemerintah Pak Jokowi, saya gak minta jasa atau pensiun dari orang tua saya sebagai batalion TNI Angkatan Darat. Saya mohon bantuannya untuk memecahkan masalah ini. Terima kasih. Ya, Mbak Putri. Saya minta itu Pak, mohon dibantu sama Bapak. Makmun ya. Dan tim ya. Mohon dibantu ya Pak, keluarga. Amin, amin. Saya tuh orang nggak punya. Iya. Waalaikumsalam ya. Begitu teman-teman, bisa tadi disampaikan sendiri, sampai Ibu Saada tidak bisa berkata apa-apa, Pak Mahdi sudah tidak bisa berkata apa-apa, bahwa saya ceritakan sedikit ya teman-teman, bahwa Pak Abdul Jamil itu dulu seorang pejuang. Dia menemani dari Bapak Kiai Abbas ya, menemani beliau untuk berjuang. Dia pejuang untuk menegakkan kemerdekaan seperti ya. Dan menemani Pak Jombang Hasyim Asy'ari. Bapak Hasyim Asy'ari. Dari bapaknya beliau pejuang menemani Bapak Kiai Abbas Buntet, juga menemani Bapak Hasyim Asy'ari seperti itu. Jadi untuk dipertimbangkan saja, inilah dari keturunan pejuang akhirnya cuman diperlakukan seperti ini oleh investor-investor yang tidak bertanggung jawab. Saya catat ya, tidak bertanggung jawab. Karena apa? Kalau bertanggung jawab, apapun dimusyawarahkan dan memperoleh titik temu. Karena dia berusaha mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa, nilai-nilai tertentu di atas tanah mereka. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa up ya ini ya, bisa up untuk bisa upayakan secara maksimal biar masalah ini bisa terpublis gitu ya Pak, biar didengar oleh pimpinan-pimpinan kami pemerintahan di atas sana seperti itu ya Mbak ya. Ya begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ini sekedar tambahan, kami bersama tim sama Pak Mahdi kemarin sudah berusaha mendatangi kantor PLTU Jakarta di Pondok Indah dan sudah diterima oleh petugas sana. Kita sudah diskusi secara baik, mudah-mudahan ini nanti juga jadi pertimbangan sana. Dan juga perlu saya kasih catatan ya, ini catatan ini yang ada di dokumen ini yang akan membuktikan bahwa proses peralihan, adanya jual beli dan sebagainya, ini diduga semua palsu. Ini Pak Mahfud MD, Pak Jokowi, mereka memalsukan dokumen orang-orang kecil seperti ini. Jadi nanti kita urus, kita proses, apakah benar ini palsu atau tidak, nanti kita buktikan seperti itu. Karena pernyataan-pernyataan yang merasa namanya dibawa di sini sudah menyatakan di dalam keterangan di notaris seperti itu, bahwa orang itu tidak pernah membuat ini, tidak merasa melakukan pengikatan jual beli dan sebagainya, tapi di situ digunakan namanya di dalam proses persidangan seperti itu. Jadi nanti ini kita akan upaya seperti apa supaya hak-hak dari ahli waris dari Bapak Abdul Jamil bisa terpenuhi kembali seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, ya cukup sekian. Terima kasih.